Bab 1084 Mustahil. Setelah berbicara, Rong Hesu menyangkal dirinya, jika dia ingin mengambil alih dua pedang dokter misterius kita, dia pasti memakai salah satu dari 3 baju besi besar, tetapi 2 baju besi lainnya telah rusak. Dia sedikit bingung untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang Lin Yu gunakan untuk menerima 2 pukulan dari kedua pria berbaju hitam. Ada celah besar di antara belati, tetapi kekuatannya masih jauh lebih tinggi daripada belati baja biasa, yang tidak dapat diterima oleh baju besi biasa. Penjaga, hati-hati. Melihat Lin Yu sudah bergegas ke Fire Guard saat ini, Mu Wei buru-buru mengingatkannya. Penjaga api tampaknya telah memperhatikan Lin Yu sejak lama. Saat Lin Yu bergegas ke arahnya, dia tidak panik sama sekali. Lengannya menghantam kekuatan, dan pedang itu sekali lagi dengan keras melawan pedang ganda yang dipegang Hu Qingfeng terhadapnya. Menekan ke bawah, pada saat yang sama dia menekuk kakinya dan menendang dengan keras, dan kemudian kekuatan elastis dari tendangan voli di belakang punggung Hu Qingfeng, dan dia dapat menghindari Lin Yu yang bergegas. Pada saat yang sama, pisau panjang di tangannya dengan keras dia berbalik, mengirimnya kembali dengan ganas, dan menusuk bahu Hu Qingfeng dengan kepakan. Miliknya. Hu Qingfeng mendengus, lalu segera mengatupkan mahkota giginya, dan menelan jeritan itu dengan tiba-tiba, dan butiran besar keringat di dahinya berderak dan jatuh seperti hujan. Saudara Hu. Wajah Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya, dan belati di tangannya tiba-tiba terlempar keluar, mengambil penjaga pemadam kebakaran di belakang Hu Qingfeng. Penjaga api mendengus dan mengeluarkan pisau panjang, lalu berbalik tajam, menjatuhkan belati dari tembakan penguat ke udara dengan suara ding, dan kemudian menatap Lin Yu dengan mata suram, dan berkata dengan suara yang sangat dingin dan sarkasme. Kali ini, kamu terlalu lambat. Lin Yu meliriknya dengan dingin, mengabaikan jawabannya, mengeluarkan 2 jarum perak yang dibawanya, dan bergegas ke Hu Qingfeng dengan 1 langkah, dan jarum perak di tangannya dengan cepat menembus luka 2 jarum Hu Qingfeng. Menghentikan pendarahan dari lukanya, dan berkata dengan prihatin, Saudara Hu, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, saudaraku, aku malu padamu. Hu Qingfeng menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia menikahmu, dan aku ingin dia mengembalikannya ribuan kali. Ekspresi Lin Yu berubah menjadi dingin, dan kemudian menepuk bahu Hu Qingfeng untuk mengisyaratkan dia agar berhati-hati. Dia segera bangkit, menendang kakinya, bergegas menuju penjaga pemadam kebakaran, dan berteriak, Saudara Bu, biarkan kamu membantu di mana pedang yang kubawa. Mendengar kata-kata Lin Yu, dia segera melemparkan belati dari tangannya, dan langsung mendorong pria kulit hitam di depannya ke belakang, dan kemudian dia berbalik, dia mengeluarkan sehelai kain brokat panjang yang dibungkus di punggungnya dan menjentikkannya. Cahaya dingin tiba-tiba melesat dan terbang keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara yang dalam, Tuan, ambil pedang. Bilah dingin yang berlari keluar dari kain brokat itu seperti ular yang menari, berguling ke arah Lin Yu dengan kecepatan tinggi. Pedang Jun murni. Ekspresi Rong Hesu tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya, dan dia berteriak pada penjaga api dengan cemas, ini adalah pedang legendaris Chunjun, jangan biarkan dia mendapatkannya. Penjaga api sudah menyadarinya. Sebelum Rong Hesu memberitahunya, dia sudah menendang kakinya dan terbang ke udara. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pedang Chunjun di udara dan ingin merebutnya dulu. Lin Yu terlihat kedinginan ketika melihatnya, menekuk kakinya dan melompat, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, dia juga dengan kasar mengulurkan tangan dan meraih pedang Chunjun di udara. Penjaga api lepas landas lebih awal, jadi jaraknya lebih dekat. Saat Lin Yu lepas landas, dia sudah mencapai pedang Chunjun. Melihat tangannya akan menangkap pedang dingin yang jatuh di udara, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tapi saat tangannya hendak meraih tubuh pedang, satu tangan meraihnya seperti kilat, dan satu meraih gagang pedang Chunjun,
segera membalik pergelangan tangan, dan pedang Chunjun segera mengikuti. Ketika penjaga api melihat wajahnya berubah drastis, tangan yang dia pegang tiba-tiba ingin mundur, tetapi itu sudah terlambat satu langkah. Pedang dingin itu berbalik di telapak tangannya, dan langsung memutar sepotong besar daging. Seluruh telapak tangannya tiba-tiba sepotong darah. Apa? Penjaga api membuat teriakan pendek, lalu membanting tubuhnya ke belakang dan berbalik. Setelah berputar beberapa kali berturut-turut, dia berhenti. Tangan kanannya dengan erat menggenggam pergelangan tangan kiri yang dipotong oleh pedang Chunjun, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Lin Yu sudah mendarat dengan kedua kakinya saat ini, berdiri dengan kokoh di tanah, menggenggam pedang Jun murni di tangannya, dan tubuh pedang tiba-tiba berdengung, sepertinya menanggapi Lin Yu. Kali ini, kamu terlalu lambat. Wajah Lin Yu seperti es, dan suaranya berkata dengan dingin, dan dia melemparkan kembali apa yang dikatakan penjaga api secara utuh. Wajah penjaga api pucat, mulutnya terkatup rapat, dan dia menatap Lin Yu dengan dingin, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Sampah. Sampah. Rong Hesu di samping marah dan kesal ketika melihat ini, dan menginjak penjaga api dengan kakinya dan mengutuk dengan dingin. Jejak kekejaman melintas di wajah penjaga api, dan kemudian tangan kanannya menarik celana ketat di garis lehernya dengan keras, merobek celana ketat hitam menjadi berkeping-keping, memperlihatkan sepotong baju besi lembut emas di dalamnya. Aku melihat baju besi lembut ini. Itu terbuat dari gesper kunci kecil yang terbuat dari logam keras yang tidak diketahui. Di bawah pantulan sinar bulan, cahaya mengalir dan bersinar. Melihat harta karun ini, bahkan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berkedip di matanya. Petugas pemadam kebakaran menggigit celana ketat yang robek, menarik pakaian satu persatu menjadi potongan-potongan, dan kemudian membungkusnya di sekitar telapak tangan yang berdarah dan mengikatnya dengan erat. Kemudian dia berdiri menghadap Lin Yu dengan pisau panjang di tangannya, memegangnya tinggi-tinggi. Dengan arogansi yang tak terlukiskan dan ekspresi yang tak terkatakan, dia berkata dengan dingin, bicaralah, apapun cara kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Satu-satunya cara kamu bisa membunuhku adalah terus berbicara dan membuatku kesal. Lin Yu berkata dengan samar, nadanya juga penuh penghinaan dan penghinaan, tampaknya mengejek keterampilan penjaga api dan tidak sebagus mulutnya. Keberhasilan. Kulit Huo Weiqi tenggelam, tubuhnya membanting busur dan peluru, dan dia buru-buru menembak ke arah Lin Yu, bergegas menuju Lin Yu dengan amarah yang besar, dan pada saat yang sama, pergelangan tangannya bergetar sangat cepat, dan pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi 10. Beberapa lampu dan bayangan menebas ke arah Lin Yu seperti hujan yang turun. Ekspresi Lin Yu berubah tiba-tiba setelah melihat gerakan Virguard, dan dia berkata dengan terkejut, 100 bayangan dan 1000 pisau. Ya, sedikit wawasan. Virguard mendengus dingin, ekspresinya sangat arogan. Ini, ratusan bayangan dan ribuan pisau, milik teknik pedang misterius canggih dalam teknik pedang misterius, apalagi praktisi teknik mendalam biasa, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat teknik latihan dan teknik jantung. Karena teknik misterius ini didasarkan pada ketahanan, maka diperlukan puluhan pisau atau bahkan puluhan pisau untuk dicincang dalam waktu yang sangat singkat. Satu gerakan selesai, dan ke-10 pedang tersebut masih cerah, sehingga menjadi 100 bayangan dan 1000 bilah. Kehalusan teknik pisau terletak pada rangkaian jurus pembunuh yang secara instan diretas, yang virtual dan nyata, sehingga musuh tidak tahu pisau mana yang harus diambil. Bahkan jika dia tahu pisau mana yang asli, dia tidak dapat membuatnya dalam satu waktu. Semua pisau sudah diambil. Oleh karena itu, dengan set ilmu pedang ini, biasanya lawan sudah kalah. Jika orang biasa melihat pedang misterius seperti itu, mereka akan terkejut, tetapi Lin Yu hanya tersenyum ringan dan berkata dengan tenang, itu kebetulan, saya juga akan.